Oh, pintu. Oh, belum balik sih. Ngapain di sini? Lagi baca berita nih, lagi hot banget trending. Berita apaan sih? Serius itu bacanya? Ini lu baca deh. Ini masa Paus Franciscus memberkati pasangan sama jenis? Menurut lu Masa sih? gimana? Menurut lu gimana coba adanya berita ini? Tentang Paus Franciscus menyatakan para pastor Katolik dapat memberkati pasangan sama jenis. Menurut gua ya, itu kan cuma sebatas pemberkatan simbolis aja sih, tapi kan nggak masuk ke dalam sakramen Katolik, nggak secara sakramental, karena kan di situ kayak nggak ada pemberkatan antara mereka saling menerima sakramen perkawinan Katolik itu. Terus gereja juga tidak mengeluarkan surat mereka fix dan mereka benar-benar menikah gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Aduh, kalau menurut gua kok beda ya? Menurut gua kan gimana? Yang menurut gua ini kan sama aja Paus sudah bertindak untuk memberkati pasangan sama jenis. Intinya kan ada persetujuan nih dari Paus untuk memberkati mereka dan meresmikan mereka. Tapi kan, Kalian tuh gimana ngapain? Rizka kok, Kak Friska, hai. ini lagi kita lagi ngomongin ini nih kak. Ya nih kita lagi baca Paus Franciscus masa memberkati pasangan sama jenis. Menurut lo gimana kak? Ya kak, menurut saya yuk kita diskus. Pemberkatan LGBT. Iya, bukannya setahu aku pemberkatan itu cuma bisa dilakukan laki-laki dan perempuan. Itu harus berpasangan, nggak boleh yang sejenis. Tapi kan ini cuma pemberkatan doang, tidak dilakukan secara sakramental dan gereja pun tidak mengeluarkan surat kalau mereka udah nikah secara fix. Menurut aku sih nggak bisa ya, karena kan ini di luar ajaran agama dan agama itu udah tidak memperbolehkan LGBT itu diterapkan. Gimana sih? Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Atau gini deh, daripada kita bingung, gimana kalau kita coba tanya-tanyain aja pendapat mereka? Oh boleh juga kak, boleh tuh kak. Halo, permisi Kak. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Perkenalkan, saya Arnisa. Saya ingin bertanya tentang LGBT. Sebelumnya boleh perkenalkan dengan kakak siapa? Dimas. Pandai. Oh, baik Kak Dinda, Kak Pande, Kak Dimas. Saya ingin bertanya, kakak setuju nggak kalau LGBT disahkan di Indonesia? Oh, enggak. Tidak. 50-50 sih. Boleh tahu Kak kenapa 50-50 alasannya? Gimana ya? Karena kita tuh diciptakan itu berpasang-pasangan, jadi kayak tapi juga nggak menyalahkan yang LGBT juga. Sebelumnya, kakak tahu belum kalau di luar negeri itu ada salah satu gereja yang mengesahkan atau memberkati pernikahan sesama jenis? Enggak. Kalau Kak? Tahu. Aku sih pernah dengar. Kan kalau di gereja itu kan kita punya sakramen-sakramen, dia bukan masuk dalam sakramen perkawinan seperti itu, tetapi kayak dia membantu untuk mereka dua ini tuh terikat gitu. Yang satu lagi, terakhir, tentang bagaimana jika LGBT ini disahkan di dalam negara kita? Sih enggak ya, karena kenapa? Karena di Islam itu mengajarkan kita tuh saling berpasangan antara cowok dan cewek. Wah, menarik. Makasih Kak. Kalau Kakak Pandey gimana Pak? Sama aja sih dengan sebelah. Tidak setuju. Kalau Kak Dinda sendiri gimana pendapatnya Kak? Agama saya kayak lebih baik ya melengkapi lah perempuan dan laki-laki. Baik Kak Dinda, Kak Pandey, sama Kak Dimas. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Kita perkenalan dulu kali ya. Aku dengan Claire dari UPH. Kalau kakak dengan nama siapa? Dengan Sinta. Oke. Kak, aku mau nanya nih sebelumnya kakak tahu nggak sih LGBT itu apa? Tahu. Oke. Pandangan kakak tentang LGBT itu sendiri gimana? Sebenarnya LGBT itu udah lama ya kalau di secara global. Cuman kalau di Indonesia sendiri masih sering ditutup-tutupi gitu. Dan sepengetahuan aku juga di beberapa kampus itu udah ada campaign yang memperbolehkan hal tersebut, tapi itu dari mahasiswanya, tapi masih tertutup sih. Kakak sendiri tahu nggak sih ada di luar negeri tuh gereja yang memberkati pasangan sesama jenis itu, dan pandangan kakak tuh gimana? Kalau pandangan secara manusiawi gitu ya, menurut aku itu hak mereka juga ya. Mereka mau menikah sesama jenis dan lain sebagainya itu hak mereka gitu. Tapi kalau secara agama ya seharusnya kan kita nikah lawan jenis gitu. Kebetulan yang di Belfroku itu ditugaskan pindah mimbar lah gitu ya ke Jerman. Nah pada saat itu di Jerman ada pemberkatan nikah sesama jenis, dan si pendeta yang ada di sana mendelegasikan tugasnya untuk ke Inang di Belfro aku. Terus dia bilang kalau kamu nggak mau nanti kamu bisa dipindahkan mimbar lagi loh gitu, dan kamu nggak akan dapat uang seperti itulah, uang istilahnya mereka apa ya, kayak perpuluhan dari jemaatnya gitu. Terus dan menurut aku, kalau menurut aku pandangan seperti itu di sana itu sekarang memang yang menjadi fokus utamanya itu bukan untuk melayani lagi si pendetanya, tapi sebagai pekerjaan. Jadi pesan itu pendeta itu sebagai pekerjaan tapi bukan panggilan. Makasih ya kak Iya. untuk sharing-sharingnya. Sama-sama. Jadi, berdasarkan interpretasi teologis Kristen tentang adat budaya, pandangan terhadap LGBT seringkali dianggap tidak sesuai dengan perintah dan mandat Allah. Hal ini tercermin dalam pemahaman bahwa hubungan sesama jenis bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Alkitab tentang seksualitas manusia.
Sebagian besar teolog mengacu pada teks-teks Alkitab yang mengatur hubungan seksual yang secara konsisten menekankan bahwa hubungan seksual yang diizinkan hanya antara suami dan istri, yaitu pria dan wanita. Hubungan sesama jenis merupakan pelanggaran terhadap pandangan ini. Hubungan sesama jenis juga dianggap tidak memenuhi desain Allah tentang peran pria dan wanita yang berbeda yang menjadi bagian dari rencananya untuk umat manusia. Selanjutnya, tujuan dari mandat budaya adalah untuk memenuhi bumi dengan beranak cucu. LGBT dianggap tidak memenuhi tujuan reproduksi secara alami. Oleh karena itu, berdasarkan interpretasi teologi Kristen, LGBT dianggap tidak sesuai dengan perintah dan mandat Allah. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pendekatan spiritual, di mana gereja aktif memberikan pembinaan, juga pemahaman tentang LGBT yang tidak sesuai dengan ajaran gereja Kristen, serta mengajak kaum LGBT untuk bertobat sebelum ajal menjemputnya, dengan tetap mengenalkan pribadi Allah yang Maha Pengampun. Selain itu, dapat dilakukan juga dari sektor pemerintahan. Pemerintah bertugas mengayomi dan membina kaum LGBT dengan adil. Jika ada yang sakit, harus segera diobati. Dan dapat juga menawarkan rehabilitasi dan sebagainya. Sekian penjelasan untuk video kami. Terima kasih.